bersyukur banget sama Tuhan Yesus karena negara kita sudah merdeka. Tapi tahukah teman-teman, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Yuk kita memulai hari ini dengan semangat kemerdekaan dan sukacita. Shalom adik-adik, sudah siap beribadah belum? Apa? Mister nggak dengar suara kalian. Sudah siap beribadah belum? Oke, kalau sudah siap, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah dikasih kesempatan kita untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong menjaga hati kami agar firman hari ini akan menjadi berbuah untuk kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. God bless you adik-adik, sampai ketemu. Shalom adik-adik. Dan shalom teman-teman. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri yuk. Ayo. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk firman, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan
Royce, kamu tahu Bapak Abraham atau enggak sih? Tahu lah, emangnya kenapa? Dia tuh sebenarnya orang beriman atau enggak? Dia itu bapaknya beriman sekali karena dia mau melakukan apa yang Tuhan suruh, seperti mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak. Dia mau melakukan walaupun dia hanya memiliki satu anak itu, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, sehingga ia tetap melakukannya. Gitu dia nggak takut atau gimana gitu? Ya menurutku sih harusnya takut, tapi waktu itu Abraham percaya bahwa ketika ia melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menyertainya serta memberkatinya. Gitu gimana caranya aku bisa memiliki iman seperti dia? Pasti kamu bisa mulai dari hal yang kecil-kecil dulu aja, misalnya nurut sama orang tua, belajar rajin dalam segala hal, serta jujur dan berdoa setiap hari. Oh gitu ya, oke. Aku mau ngikutin contohmu deh. Thank you ya. Oke, siap. Wah, sepertinya Rodrik dan Roy sangat tertarik ya dengan kisah iman dari Bapak Abraham. Adik-adik, kalian juga mau tahu lebih lagi kan? Tanpa tunggu lama, yuk kita langsung aja belajar kisah tentang Abraham dan Ishak hari ini bersama-sama. Abraham and Isaac. Abraham dan istrinya, Sarah, sangat kaya. Mereka memiliki banyak unta, banyak harta benda, dan banyak pelayan. Tetapi mereka kehilangan sesuatu yang sangat penting. Mereka tidak memiliki anak. Suatu hari, Tuhan memberi Abraham janji bahwa ia akan memiliki banyak keturunan. Bahkan lebih banyak daripada bintang di langit atau pasir di tepi pantai. Mustahil, pikir Abraham. Aku terlalu tua untuk punya anak. Istriku terlalu tua. Abraham dan Sarah lebih tua daripada kebanyakan kakek buyut. Sarah tidak mempercayai janji itu. Karena tidak sabar, ia memutuskan untuk memberikan hambanya, Hagar, kepada Abraham, agar ia dapat mengandung seorang anak darinya. Dan mereka pun melakukannya. Seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Ismail lahir. Meskipun Sarah membuat rencananya sendiri, Tuhan tidak mengingkari janjinya. Meskipun secara fisik mustahil bagi Abraham dan Sarah untuk memiliki anak, Tuhan memberi mereka seorang bayi laki-laki. Abraham berusia 100 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun ketika mereka memiliki anak yang berharga. Mereka menamainya Ishak. Seiring bertambahnya usia Ishak, Abraham semakin mengasihinya. Ia mengajarinya tentang Tuhan. Ishak menjadi pengingat setiap hari akan kesetiaan dan janji Tuhan. Kemudian Allah memberi Abraham sebuah ujian. Allah berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu Ishak, persembahkanlah dia untukku." Abraham patah hati, tetapi ia mengasihi Allah, dan ia tahu bahwa ia harus menaatinya. Ia tahu bahwa Allah itu baik, dan bahwa Allah akan menepati janji-janjinya dan menyediakan korban lainnya. Keesokan paginya, Abraham, Ishak, dan 2 hambanya berangkat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka memuat keledai dengan kayu dan melakukan perjalanan selama 3 hari untuk sampai ke tempat tujuan. Tempat itu disebut Moria. Mereka mendaki gunung dan Abraham membangun sebuah mezbah. Ishak tidak melihat hewan apapun untuk dikorbankan. Ia tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Abraham meyakinkan Ishak bahwa Tuhan sendiri yang akan menyediakan persembahan itu. Dengan air mata di matanya, memohon kepada Tuhan, Abraham mengikat putranya di atas mezbah. Ia sangat berduka. Dengan hati yang hancur, Abraham mengangkat pisau untuk mempersembahkan nyawa putranya sebagai korban. Tiba-tiba,
sebuah suara berkata, "Abraham, Abraham." Seorang malaikat Tuhan berkata, "Jangan sakiti anak itu, karena engkau rela mengorbankan anakmu demi ketaatan kepada Tuhan. Aku tahu engkau takut akan dia." Lega, Abraham membuka matanya dan melihat seekor domba jantan tersangkut di semak belukar. Abraham sangat bersukacita. Putranya Ishak akan hidup. Tuhan telah menyediakan korban. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Abraham mengambil domba jantan itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Itu adalah pelajaran indah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Suatu hari nanti, Yesus, Putra Tunggal Tuhan, akan diberikan dengan cara yang sama, sebagai korban untuk dosa seluruh umat manusia. Allah memanggil Abraham untuk melakukan beberapa hal yang cukup besar. Kita dapat belajar dari Abraham untuk dapat membangun iman, ketaatan, dan juga kepercayaan kita pada Allah. Jika kita menyadari bahwa pertama, Allah itu baik. Allah selalu menginginkan hal-hal baik terjadi bagi kita. Sekalipun saat Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang sulit atau menakutkan, hal itu tetap untuk membawa sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kedua, Allah itu setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan ketika Allah berjanji, Dia akan selalu menepatinya. Ketiga, Allah itu berkuasa. Allah sanggup melakukan apapun untuk hidup kita sebab Ia berkuasa atas langit dan bumi, dan tidak ada yang mustahil baginya. Wah, seru banget ya puji-pujiannya dan firman Tuhan tadi. Sekarang waktunya kita masuk ke kegiatan yang gak kalah seru, membuat activity. Yuk, yuk, yuk. Halo adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Seru bukan? Nah, hari ini Mister bakal ajarin kalian buat lakuin activity kayak gini. Nah, pertama-tama kalian bisa siapin pensil warna, siapin juga kertas lipat kayak gini, dan juga beberapa kertas-kertas putih kayak seperti ini. Nah, kalian juga siapin buat double tip buat nanti nempelin kertas-kertasnya sama gunting. Tapi ingat ya, kalau pakai gunting jangan lupa buat diawasi sama orang tua kalian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang pertama-tama kan bisa potong tanah kayak gini. Ini kalau Mister sendiri sih potongnya kayak gini ya. Cuman kalau kalian terserah mau kayak gimana. Pokoknya ditempel di bawahnya sini. Nah, kalian lem double tip seperti ini. Terus kalian tempel. Nah, kalian tempel jadinya bakal seperti ini nanti. Nah, setelah itu kalian juga bisa bikin orang-orangan kayak gini. Nanti kalian gunting sesuai dengan garis-garisnya. Nanti hasilnya seperti ini. Jangan lupa buat kalian warna-warnain juga ya orang-orangnya supaya lebih bagus. Terus pensil warna nanti itu kalian bikin seperti kayak bintang-bintang kecil di bagian atas-atasnya. Nah, nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Terserah kalian mau bikin sebanyak apapun, kesukaan kalian aja. Nah, setelah itu kertas seperti ini juga kalian potong. Di bagian sininya itu berisi tentang Kejadian 1 ayat 7 dalam firman Tuhan. Nanti kalian tempel di sebelah orangnya dan jadinya bakal seperti ini. Nah, ketika kalian sudah selesai membuat seperti ini, jangan lupa buat nanti pasang di story IG kalian dan juga tag GSS Kids PM. Terima kasih adik-adik. Bye bye. See you next week. God bless you.